Shalom. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Puji nama Tuhan, semua boleh naik kelas. Semua boleh berjumpa lagi dengan saya, Memvel. Ya, kita ketemu lagi di kelas 9, kelas ujian, dengan harapan kalian lebih semangat untuk belajar meskipun ini tahun kedua buat kalian dengan belajar online atau daring ya. Baik, untuk di kelas 9 bab 1 kita akan mulai belajar dengan gereja sebagai umat Allah. Itu judul ya. Judul materi kita yang pertama ya. Semua dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita literasi COVID ya. Di tahun yang kedua ini kita masih berada dalam pandemik. Oleh karena itu, mempercaya kita semua akan bisa melakukan hal-hal yang menuju mencegah diri dari COVID-19. Jadi sudah tahun kedua ini kiranya kita terus melaksanakan protokol kesehatan supaya kita semua tetap terlindungi dari virus corona. Kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Asal pribadi kita pun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi, kita tetap menggunakan masker. Jangan lupa senantiasa membawa hand sanitizer atau selalu mencuci tangan ketika kembali atau pergi di mana saja kalian berada. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami semua peserta didik yang berada di kelas 9 boleh dapat diberikan waktu yang terbaik untuk sama-sama dapat belajar meskipun kami hanya belajar online. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami untuk bisa dapat belajar dengan baik, memahami materi yang diberikan oleh MEM sehingga semuanya itu dapat kami gunakan untuk kelanjutan masa depan pendidikan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau akan terus memberkati kehidupan kami, masa depan yang terbaik Engkau karuniakan buat kami semua, bahkan memberkati MEM yang akan membawakan materi pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, seperti biasa ketika kita akan memulaikan materi itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada bab 1 dengan judul gereja sebagai umat Allah adalah yang pertama, membedakan gereja yang hanyalah gedungnya dengan gereja yang adalah orangnya. Kedua, memahami bahwa hukum Taurat bukan untuk dijadikan senjata untuk menghakimi. Yang ketiga, menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan di masa kini. Jadi itulah 3 tujuan pembelajaran yang harus dapat kalian capai ketika kalian sudah selesai mempelajari materi bab 1 ini ya. Nah, arti gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja. Kalau bahasa Inggris saya rasa semua tahu ya, bahasa Inggrisnya gereja yaitu church. Nah, kemudian ini bahasa Portugis ya, igreja. Kemudian dalam bahasa Ibrani atau bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Lama itu digunakan kahal. Kahal artinya Allah mengumpulkan ya. Kemudian dalam bahasa Yunani ya yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu menggunakan eklesia. Eklesia artinya kalau ek itu keluar, klesia itu memanggil. Selama ini banyak orang yang salah kaprah dalam mengartikan gereja. Mereka cenderung masih mengartikan gereja secara sempit sebagai bangunan fisik tempat ibadah umat Kristen.
Padahal kalau kita menarik mundur ke dalam perjalanan rohani para pendahulu kita, ya, definisi gereja itu sudah mulai tampak atau sudah mulai terlihat dan diperdalam dengan segala macam kejadian historis di dalamnya. Nah, jadi gereja, apa gereja? Jadi, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru. Ya, itu gereja. Nah, sebelum kita lanjut, Mem akan meminta kalian untuk menyaksikan video animasi berikut ya. Ini video animasi ini sudah tercampur dengan beberapa materi, jadi kalian tolong saksikan karena ada salah satu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai lewat video animasi ini ya. Silakan menonton. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Amin. Baik, hari ini kita belajar dari bab 1 dengan judul Gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, dalam video pembelajaran ini, Mem akan menayangkan beberapa percakapan. Kalian akan mencari permasalahannya bersama dengan teman kelompok kalian, sesuai dengan tujuan nomor 2 yang sudah Mem tulis di papan tulis tadi. Nah, semua harus bisa fokus, harus bisa menyaksikan percakapan yang akan Mem tayangkan setelah Mem selesai berbicara. Semua fokus dan perhatian. Cekidot. Hai Laura. Hai Jessie. Kau tahu dia? Yaku Dano mau tahu gereja. Hah? Kau tahu doi gereja tukon boku kumbuno doi ya? Kina menjes, doya kai kina asek. Kok kamu kemarin pergi kemana? Saya kemarin pergi ke pantai. Kenapa? Kamu lupa ya, kemarin hari Minggu kamu tidak ke gereja. Berdosa kamu, Scott. Iya, maafkan saya, Laura. Hei, Skut, mau kemana ngana? Biasa Israel. Oh, nggak mau pergi dengar musik lagi? Hi, teh boleh dengar musik begitu. Teh bagus tahu, dosa. Hama cuma dengar musik leh. Yang penting saya tidak mabuk-mabuk atau melakukan hal negatif lainnya, no? Oke, kalian sudah selesai menonton video pembelajaran. Nah, berapa sering kalian mendengar kata-kata seperti yang diucapkan dalam animasi tadi? Mungkin diucapkan oleh teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang pernah mengucapkannya. Nah, bahaslah masalah tersebut bersama dengan teman kelompokmu, lalu lihat manakah sikap yang mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh para ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Apakah kalian setuju dengan sikap Laura ataupun dengan sikap Israel? Silakan kalian bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kita akan diskusikan kembali. Nah, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Nah, bagaimana kita sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Oke, silakan dibahas. Iya. Jadi itu tadi video animasi yang kalian nonton, ya. Jadi ada beberapa percakapan di situ. Nah, tugas yang kalian bahas itu tidak perlu karena nanti sudah ada
lembar kerja siswa yang mem siapkan untuk kalian jawab ya. Jadi dari percakapan tadi itu terlihat ya beberapa orang menggunakan hukum Taurat untuk menghakimi sesamanya. Nah, sekarang kita perhatikan, gereja bukan hanya dilihat dari gedungnya, ya. Bukan hanya dilihat dari bagaimana besar dan mewahnya gedungnya, atau dilihat dari berapa banyak orang yang hadir di dalamnya. Tetapi bagaimana orang yang adalah gereja. Nah, siapa gereja? Gereja itu adalah mem. Gereja itu adalah kalian, peserta didik. Gereja itu adalah orangnya, ya. Seperti lagu yang kalian sedang dengarkan intronya saat ini mengiringi atau menjadi background mem berbicara, ya. Gereja bukanlah gedungnya. Nah, gereja bukan hanya dilihat dari gedungnya, tetapi bagaimana orang yang adalah gereja melakukan tugas memberitakan kasih Allah lewat perkataan dan perbuatan setiap hari. Gereja tidak dapat dikatakan gereja jika tidak ada orangnya. Gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru, umat Allah yang hidup dengan hukum kasih, umat Allah yang tidak menghakimi sesama dengan hukum Taurat, seperti yang sudah kalian saksikan di dalam percakapan video animasi tadi, ya. Jangan dijadikan hukum Taurat untuk menghakimi orang lain, tetapi mari kita menegur orang lain dengan kasih. Kita mengingatkan orang lain ketika dia berbuat salah, bukan dengan menghakimi, dengan langsung menjudge atau langsung bilang kamu berdosa, ya. Tetapi mari kita menegur, mari kita memberitahukan orang yang telah melakukan kesalahan itu dengan penuh kasih. Mengapa Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Karena mereka atau umat Allah banyak melakukan kesalahan dan berulang kali berpaling dari Allah. Karena hukum Allah hanya mereka ketahui apabila membaca dan mendengarnya. Selain itu, hukum Taurat mereka pakai sebagai senjata untuk menghakimi orang lain, ya, seperti yang tadi kita nonton dalam percakapan. Jadi, hukum Taurat yang kita ketahui jangan kita jadikan untuk menghakimi orang lain, tetapi marilah hukum Taurat itu kita pakai untuk menegur dengan penuh kasih. Nah, lanjut, pergumulan-pergumulan gereja yang sedang dihadapi oleh gereja saat ini adalah ada 4 bagian. Yang pertama adalah gereja yang terbuka. Gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja yang terdiri dari orang-orang yang ada di berbagai daerah di seluruh dunia. Gereja sekarang sudah terbentuk dalam suku-suku tertentu. Hal ini disebabkan oleh strategi penginjilan bahwa gereja akan lebih mudah berkembang ketika menggunakan bahasa daerah sendiri. Tetapi ternyata ada dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya adalah akan tercipta eksklusivisme atau kesukuan dari gereja-gereja tersebut. Ya, jadi meskipun gereja misalnya sekarang kan sudah ada gereja Toraja, ya. Jadi meskipun mengatasnamakan gereja Toraja atau suku, tetapi gereja itu harus terbuka, harus bisa menerima walaupun dia bukan orang Toraja, ya, seperti itu. Karena yang harus dihindari adalah terciptanya kesukuan di dalam gereja atau eksklusivisme. Nah, yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme atau kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Seringkali menguji imannya sendiri dengan melakukan hal-hal yang ekstrim, ya. Jadi dia anggap, oh, ajaran yang diajar oleh gereja saya ini sudah paling benar, sudah paling suci. Kalau kamu tidak percaya, ya, dia uji imannya sendiri, ya. Dia uji imannya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan, ya. Ada yang kenal Mahatma Gandhi, ada yang kenal, ada yang pernah dengar atau tidak usahlah kenal, pernah dengar baik lewat televisi atau YouTube atau apa saja media sosial, ya. Mahatma Gandhi itu seorang tokoh kemerdekaan India.
dia sering membaca Alkitab dan sangat tertarik dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi satu hal, ternyata ia tidak menyukai orang Kristen. Kenapa? Karena katanya orang-orang Kristen sering gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupan setiap hari. Ya, padahal Mahatma Gandhi bilang Yesus Kristus itu sungguh luar biasa dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi kenapa umatnya seringkali gagal melakukan atau memberikan contoh atau memberitahukan kepada orang-orang lewat diri kita bagaimana Yesus itu harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Oleh karena itu mulai sekarang marilah peserta didik, siswa-siswi kita berusaha mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupan setiap hari. Dengan cara seperti apa? Ya tentunya melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan ya menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah hidup saling berbagi. Cara hidup gereja perdana adalah bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Karena mereka menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan, ya. Jadi marilah dalam kehidupan kita berjemaat, dimanapun kita berjemaat sekarang, kita senantiasa memberikan contoh untuk saling berbagi. Kalau sekarang di gereja-gereja zaman sekarang berarti itu diakonia, ya, contohnya seperti diakonia. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Apa bisa dipahami yang Mem sampaikan, ya? Jadi nanti ada lembar kerja siswa yang Mem bagikan bersama dengan materi, ya, supaya kalian bisa baca kembali, bisa pahami, kemudian bisa mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Mem bagikan nanti. Setelah video ini kalian putar, ada nanti Mem bagikan di Word, ya. Baik, sampai di sini Mem berharap video pembelajaran ini dapat menjadi perhatian bagi peserta didik, bisa dipahami, sehingga nanti ketika kita evaluasi lewat tugas-tugas, lewat ujian tengah semester, lewat ujian semester, semua bisa memperoleh nilai yang baik. Terlebih apa yang sudah kalian pelajari hari ini dapat kalian lakukan dalam kehidupan setiap hari sebagai remaja-remaja Kristen masa kini. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Beberapa menit yang telah berlalu, kami semua sudah boleh belajar lewat video pembelajaran. Kami kiranya dapat memahami apa yang sudah kami nonton bersama. Biarlah kiranya ya Bapa di surga, kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih ilmu yang sudah kami dapat saat ini boleh kami pakai untuk kelanjutan masa depan pendidikan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa kerjakan lembar kerja siswanya ya. Sudah kelas 9 harus tetap rajin dan semangat. Sampai jumpa minggu depan dalam materi berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.